Pemirsa Gontor TV dan Gontor News, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mendapat kehormatan yang luar biasa dapat melaksanakan wawancara eksklusif bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla di tengah rangkaian agenda beliau membuka peringatan 90 tahun berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor. Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentunya kami sangat berterima kasih kepada Bapak atas wawancara eksklusif ini. Dan selanjutnya tidak terasa Bapak, hampir 10 tahun sudah berlalu sejak Bapak berkenan membuka peringatan 80 tahun Gontor. Dan saat ini Alhamdulillah Bapak berkesempatan membuka peringatan 90 tahun Gontor. Menurut Bapak, bagaimana kesan Bapak terhadap peringatan 90 tahun Gontor ini, Pak? Oh iya, tentu pertama pasti banyak kemajuan. Kita lihat saja dari segi kampusnya, baik di sini juga di di Gontor pesantren, ya. Dan juga seperti saya katakan bahwa pendidikan ini itu harus dinamis. Karena itulah apa yang di Universitas Unida ini tentu banyak hal-hal, dan saya lihat kampus di samping baik tentu metode kurikulum juga harus mengikuti zamannya sehingga kita membuat kemajuan yang seperti itu. Menurut Bapak, apa faktor yang menyebabkan Gontor bisa bertahan Alhamdulillah sampai 90 tahun ini, Pak? Tadi saya katakan bahwa kalau diumpamakan pendidikan itu hampir sama dengan restoran. Restoran itu orang kunjungi di mana saja, walaupun mungkin jauh tapi makanannya enak. Artinya Gontor telah memberikan pendidikan yang baik kepada siswa-siswa atau mahasiswa. Di samping itu juga Gontor bersifat nasional, baik siswa atau santrinya juga mahasiswanya. Di samping itu juga fahamnya bersifat mengadopsi, yaitu suatu faham yang bersifat moderat dan tidak terpisah-pisah dengan yang lainnya, sehingga itulah ingin tentu orang tua atau siswa banyak memilih ke sini sampai kualitas yang baik, menjaga itu. Alhamdulillah hingga tahun yang ke-90 tahun ini tentunya banyak kiprah yang telah dilakukan Gontor. Menurut Bapak, bagaimana peran Gontor dalam memajukan pendidikan nasional selama ini, Pak? Peran itu suatu pendidikan, pesantren ataupun universitas itu ditentukan oleh peran alumninya. Karena pendidikan itu bagaimana kualitas alumninya. Maka artinya peran juga tergantung peran yang dihasilkannya. Nah, di situ nanti kita lihat, dan tentu diketahui peran alumni Gontor ada di banyak tempat, baik itu di pemerintahan, di swasta ataupun profesional. Karena itulah peran itu. Baik. Tadi menarik dalam pidato amanat Bapak Wakil Presiden menyampaikan bahwa saat ini sudah ada Gontor Poso. Bapak menyampaikan bahwa Gontor diharapkan bisa menjadi benchmark untuk lembaga pendidikan. Kenapa Bapak menyampaikan bahwa Gontor ini bisa menjadi benchmark? Ya, seperti diketahui pada 10 tahun lalu atau 13 tahun lalu di Poso kan penuh konflik, ya. Karena itu maka pemikiran-pemikiran yang moderat, pemikiran-pemikiran yang toleran, pemikiran-pemikiran yang damai harus ditularkan ke masyarakat di sana. Dan pikiran itu harus berkualitas hasilnya. Karena itulah maka kita bekerja sama dengan Gontor untuk kami pemerintah membangun kemudian menyerahkan ke Gontor untuk mengelola sampai sekarang dengan metode serta filsafah yang sama seperti di Gontor ini. Alhamdulillah. Selanjutnya apa program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di lingkungan pesantren, Pak?
pemerintah selalu mengharapkan pesantren itu dinamis, seperti saya katakan tadi. Maka yang menentukan kualitas itu sistem, pengasuh dan guru-guru, kemudian kurikulum yang baik. Karena itu pemerintah menjalankan pengawasan dan pada akhirnya ujian-ujian nasional contohnya yang menjaga kualitas itu di samping membantu seperti itu. Baik, baik. Selanjutnya pandangan Bapak Wakil Presiden bahwa Universitas Darussalam Gontor ini dikembangkan menjadi sebuah pesantren, sebuah universitas yang berbasis pesantren dengan mengintegrasikan ilmu agama dan sains. Menurut Bapak bagaimana model perguruan tinggi pesantren semacam ini, Pak? Ya justru itu memang yang efektif. Banyak universitas punya asrama contohnya ya. Tetapi apakah universitas negeri atau swasta, tapi tidak semua misalnya paling mungkin tahun pertama atau tahun kedua, setelah itu ya di luar. Tapi Gontor ini meniatkan semua mahasiswa dalam dormitory, dalam asrama ke dalam. Maka artinya dibutuhkan suatu kurikulum yang padat ya dan penuh, dan dibutuhkan juga pengasuh-pengasuh yang bekerja 24 jam. Masya Allah. Karena dan itu tentu menjaga dinamika, menjaga moral, menjaga perilaku daripada siswa-siswa itu, pada mahasiswa. Terakhir Bapak Wakil Presiden, bahwa mohon harapan Bapak untuk Gontor dapat memainkan peran strategis di dunia pendidikan ini, Pak. Ya, pertama seperti saya jelaskan dulu, pendidikan itu harus bervisi setidaknya 10 tahun ke depan. Karena apa yang dihasilkan oleh Gontor itu proses kira-kira 10 tahun. Katakanlah kalau dia di sini pesantren 6 tahun, ditambah di universitas, sampai baru dia memanfaatkan ilmunya. Karena itu visi kedepannya baik seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan semoga semangat Bapak ini menginspirasi kami generasi muda semuanya, karena hampir tidak ada perubahan signifikan dari Bapak dari 10 tahun hingga sekarang ini. Terima kasih Bapak, dan pemirsa Gontor TV dan Gontor News, demikian wawancara eksklusif kami bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.